Silakan mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Irmayeni, NPM 19.134.11.091. Saya dari Prodi PGSD. Program saya selama 1 minggu ini yaitu program pertama, pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegah COVID secara daring maupun luring. Kegiatan saya dari tanggal 14 sampai 20 Agustus. Nah, kegiatan saya di hari pertama atau tanggal 14, saya pendekatan atau silaturahmi sama Bapak Wali Nagari Karangtanga. Dalam kegiatan tanggal yang ke-15 atau hari kedua, pendekatan kepada masyarakat Karangtanga, kegiatan saya hari itu, saya hanya cuma pembagian masker, dan mumpung ada masyarakat hari itu memperbaiki masjid, saya hanya sekedar membantu membersihkan masjid tersebut dan teman-teman sekalian membagikan masker. Begitupun kami hanya menyumbangkan air sedikit, satu kardus. Lanjut, Pak. Kegiatan saya yang ketiga atau tanggal 16, pendataan jumlah penduduk menurut tingkat pendidik atau pekerjaan dan lain-lain. Mitra saya kunjungi waktu hari itu adalah Bapak Kepala Kampung. Yang saya dapat waktu itu tuh, Bapak Kepala Kampung cuman menyarankan buat ada salah satu teman dari saya ada masuk grup WA tentang pendataan penduduk. Jadi Bapak Kepala Kampung cuman menyarankan saya buat menengok di grup tersebut, tidak diizinkan untuk pergi ke rumah tersebut, ke rumah orang masing-masing tersebut. Jadi dalam grup itu total kakak di data ada 300, total individu di data 1000 lebih. Lanjut, Pak. Nah, tanggal 17 atau yang keempat, pendataan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu. Mitra saya waktu hari itu Bapak Wali Nagari. Total kakak yang didata 300 kakak, total yang tidak mampu ada 93 kakak. Dari saya mendapatkan itu dari Bapak Wali. Saya dapat pemberitahuan itu dari Bapak Wali Nagari. Lanjut, Pak. Nah, tanggal 18 pendataan masih menerima raskin. Mitra saya pada hari itu Kepala Kampung. Nah, jadi saya sudah menengok jumlah orang yang diberitahu sama Bapak Kepala Kampung yang menerima raskin hanya 36 orang. Jadi saya hanya pergi beberapa rumah buat menengok sesuai enggak yang menerima raskin, tidak menerima raskin. Jadi setelah saya tengok, saya sempat foto, ada juga yang rumahnya hanya rumah papan yang menerima raskin, dan ada juga yang terlalu itu Pak sama COVID, jadi dia tidak melayani kami. Lanjut, Pak. Nah, tanggal 19, pendataan masyarakat Karangtanga yang menerima PKH. Nah, waktu itu mitra saya Kepala Kampung, dan ada juga waktu itu bertepatan dengan kegiatan saya, ada pembagian yang menerima PKH, jadi saya ikut serta dalam mengikuti acara tersebut. Jadi yang menerima PKH itu ada 47 orang, saya ke sana sama teman-teman saya, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan dana itu cukup buat beli minyak motor saya sendiri. Lanjut, Pak. Nah, sudah Pak. Terima kasih. Oke, Mary.
Nah, yang Bapak ingin dapat informasi, ini kan jumlah-jumlah orang ini yang ada ya. Dapat enggak nama dan alamat seperti data di EKTP lah gitu kan, dari jumlah-jumlah orang ini. Semuanya Pak, nggak dapat Ya. Pak. Dapat tuh hanya orang sekitar di rumah aja Pak. Jadi nggak bisa semuanya Pak. Karena ada juga masyarakat yang agak takut Pak tentang COVID ini, jadi dia nggak melayani. Ada kami cuma minta iya. foto. Ya. Yang di kantor apa? Kantor Wali Negari atau di apa ini? Bapak Kepala Kampung ini tidak ada data jumlah warganya itu. Contohnya Raskin 36 orang. Nah, siapa saja yang dapat Raskin itu gitu? Oh, cuman jumlah nama tersebut aja Pak. Jadi Raskin itu Pak, kan sudah Mary tanya kepala pertama Mary tujuan Mary itu ke Bapak Kepala Nagari. Jadi Bapak tuh mencangkup 5 kampung. Jadi disuruhnya Mary itu mengikuti ke kepala kampung. Jadi kalau kepala kampung seluruh masyarakat Karangtanga. Jadi sempat Mary tanya, kan datanya tuh mau di apa katanya tuh Pak, kan banyak penduduk yang nambah dan yang nambah. Jadi entah kemana nggak tahu itu Pak. Jadi Mary dikasih aja nyuruh ada orang tua dari teman Mary, kan ada masuk pendataan grup WA Pak. Jadi Mary screen itu aja yang dapat Pak, belum dapat tentang itunya Pak, nama-nama orang yang dapat. Nah, itu yang diperlukan gitu. Gunakan semua cara, gunakan pengaruh dari keluarga. Kan pasti ada itu. Di saat taruhlah 36 orang. Nah, data 30 orang itu kan tentu ada nama-namanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu gitu kan? Nah, data yang itu yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi tidak harus bertemu dengan orangnya gitu. Dari data yang sudah ada by nama, by alamat di kantor Wali Negari atau kepala kampung itu. Nah, karena coba buka di buku pedoman nanti kita diminta itu nanti kan. Nah, taruhlah 36 orang nih, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa umurnya, akan diminta itu nanti apanya. Di laporan akhir itu salah satu isinya. Nah, gitu. Nah, gunakan. Kalau ada mama yang memang disegani, gunakan mama wa. Ada orang kuat, gunakan orang kuat wa. Nah, itu dia. Kalau nanti data yang dilaporkan di laporan akhir, minim dia. Nggak bisa terpenuhi gitu. Nah, itu intinya, Mary. Dan izin tanya Pak. Ya. Kan 36, jadi kata Bapak tuh nama, terus itu laki-laki sama perempuannya, terus umur, sesuai dengan KTP-nya Pak. Iya, apa yang bisa memang, sehingga bisa kita kelompokkan nanti. Yang 30 orang ini berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, berdasarkan, lihat panduan kita, tabel-tabel yang didapatkan oleh penyelenggara itu, terpenuhi enggaknya gitu. Nah, itu kan termasuk unsur penilaian dari laporan akhir nanti, kelengkapan data itu. Itu. Ini untuk semua ini gitu, yang berkaitan dengan program nomor 1, pendataan. Nah, makanya Bapak buat aplikasi agar mudah bekerja dengan HP-nya bisa bekerja gitu. Jadi lewat aplikasi pendataan penduduk tuh Pak DC. Iya, iya. Apa yang bisa gitu. Bapak kan tidak harus terisi baru bisa lanjut kan, Bapak begitu kan. Pokoknya apa datanya kan nanti bisa kita olah datanya. Pendataan penduduk Mary kan 300 orang Pak. Jadi yang Mary data